Ulangan 26 ayat 64 sampai 65. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, kita baca secara bersamaan dalam hitungan yang ketiga. Sudah dapat? Oke, 1, 2, 3. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika orang Israel di Gunung Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Oke. Nah ini kalau kita lihat perikopnya di atas, Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Nah, yang pertama itu di Gunung Sinai kan, itu Musa disuruh sama Harun untuk menghitung yang berumur 20 tahun ke atas, ya, untuk masuk ke berperang, masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kemudian yang kedua kalinya dihitung lagi, ya, dikatakan di ayat 1 sesudah tulah, ini terjadi tulah, ya, tulah karena ya tadi pemberontakan selalu terjadi itu karena kesalahan Israel kan, ya. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eliezer anak Imam Harun. Harun itu sudah meninggal, ya. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Yang dihitung itu yang sanggup untuk pergi berperang. Karena di depan itu kalau kamu masuk menguasai tanah perjanjian, ada yang harus kamu lakukan itu berperang. Ya. Berperang untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di sana untuk kamu bisa menikmati janji-janji Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tarik dalam sisi rohani, ya kita berperang gitulah. Dalam roh banyak tantangan-tantangan yang harus kita perangi. Sehingga yang dipilih untuk berperang itu adalah orang-orang yang sanggup berperang. Umur 20 tahun ke bawah nggak dipilih karena belum sanggup untuk berperang. Tapi umur 20 tahun ke atas dianggap mampu untuk pergi berperang. Ya. Hitung pertama waktu di Gunung Sinai, dipersiapkan untuk pergi berperang. Ya. Tapi kalau kita lihat yang kita baca tadi, dikatakan yang dihitung di Gunung Sinai itu sudah hilang semua. Habis semua, kena tulah. Nah, ini yang harus kita pelajari, ya. Enggak ada. Makanya dihitung ulang. Ya, dikatakan di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Waktu itu Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa dan Harun, catat yang berumur 20 tahun ke atas yang mampu untuk berperang. Ya. Tapi ketika mereka sudah mau memasuki tanah perjanjian, disuruh hitung lagi. Ternyata yang dihitung pertama tidak ada yang masih hidup kecuali Yosua dan Kaleb. Mati semua kena tulah. Nah, ini yang harus kita pelajari. Sudah dipilih, sudah dihitung, mampu untuk pergi berperang. Tapi di tengah perjalanan untuk berperang, mereka mati. Karena apa? Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Sehingga ketika dihitung kedua kalinya sudah nggak ada, ya kan? Dikatakan sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain daripada Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tinggal dua yang dihitung di Gunung Sinai. Lalu yang mana? Kan dari satu suku ada yang 500, ada yang ini, banyak loh. Tapi mati semua kena tulah. Apa yang menyebabkan? Pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Pertama, mereka bersungut-sungut. Tidak menerima keadaan. Ya, tidak tahu bersyukur. Mati. Tidak mampu untuk berperang, tidak mampu untuk lanjut. Ya. Nah, ini hati-hati. Ini gambaran kehidupan kita juga sebagai orang-orang
Kristen masa kini, ya, bahwa ada peperangan yang harus kita hadapi, ya, ada peperangan. Kamu mau terima berkat Tuhan, ada peperangan yang kamu alami, ya. Tuhan katakan setia. Gampang dengar setia. Tapi di dalam perjalanannya untuk mencapai setia, kamu mampu nggak sampai ke sana? Atau di tengah jalan yang dikatakan tadi malam itu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya. Banyak tantangan yang kamu hadapi, ya. Untuk PKL saja banyak tantangan yang kamu hadapi. Bagaimana kamu bisa menguasai matamu, bagaimana kamu bisa menguasai pikiranmu, bagaimana kamu bisa menguasai keinginan-keinginanmu untuk kamu sampai selesai 3 bulan, selesai 1 tahap. Atau kamu gagal di tengah jalan, ditarik dari sana dan dipindahkan ke tempat lain. Bagus kalau kamu dipindahkan ke tempat lain. Tapi kalau keputusan guru, mengulang tahun depan di kelas 3 untuk PKL. Nah, artinya kamu gagal, nggak terhitung masuk dalam PKL yang sekarang. Kamu gagal. Nggak terhitung, padahal awalnya dihitung. Ketika dihitung kedua kalinya, kamu nggak masuk hitungan. Ya. Nah ini gambaran-gambaran yang kamu pahami. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, pahami coba. Nah, bagaimana saya dalam penerapan kehidupan saya. Ya. Ini Laskar Israel udah dipilih. Ya. Kalau mereka nggak melanggar, mungkin tidak akan ada disuruh hitung yang kedua kalinya. Ya. Tapi karena mereka kena tulah, karena pelanggaran penyakit, Tuhan habiskan. Ya. Ya, untung sekarang kasih karunia, kita masih dikasih melanggar, dikasih masih nggak langsung seperti kena tulah, mati, selesai. Coba kayak gitu modelnya, habis. Ya. Nah, ini jadi dosa-dosa orang yang sudah dipilih. Justru saya katakan, ketika kita semakin dipilih, semakin rohani kita masih bagus, harusnya kita semakin waspada. Ya, lebih waspada lagi. Makanya kita katakan apa? Waspada dan berjaga-jaga. Waspada dan berjaga-jaga. Kamu dikasih suatu kepercayaan, kamu harus pegang, waspada dan berjaga-jaga atas kepercayaan yang kamu diberikan kepada kamu. Ya. Jangan, wah, kayaknya rohaniku udah bagus, saya udah posisinya seperti ini. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya. Hanya jaga keinginan-keinginan. Iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaung-ngaung untuk mencari mangsanya. Ya. Itu harusnya jadi warning bagi kita. Warning bagi kita, peringatan bagi kita untuk selalu berjalan di dalam relnya Tuhan. Ya. Firman yang kita baca harusnya selalu mengingatkan kita supaya kita tidak mudah untuk jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang akhirnya membuat kita terhilang gitu. Ya. Tidak masuk hitungan, padahal waktu pertama kita masuk dalam hitungan. Ya, makanya dengar baik-baik setiap pesan dari pemimpinmu, ya, dari sekolah, dengar baik-baik aturan-aturan yang kita sudah tetapkan. Jangan sampai di tengah jalan kamu ditarik dan diputuskan mengulang PKL tahun depan. Apa yang membuat mereka ini nggak sampai, nggak masuk hitungan lagi? Pertama, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, selalu melawan Tuhan. Nah ini, makanya dikatakan bangsa yang tegar, tekuk, bangsa yang suka melawan Tuhan. Tuhan katakan, perintahkan kepada Musa hal-hal yang demi kebaikan mereka, tapi selalu mereka lawan. Ya. Selalu mereka lawan. Ya. Nah ini yang membuat mereka mati. Ya. Kalau zaman dulu, kalau mereka berbuat dosa seperti ketika mereka menyembah berhala, ular keluar kan, patuk mereka mati, berapa mati. Ya, itu cara Tuhan. Atau penyakit sampar atau tulah yang didatangkan Tuhan,
yang menghabiskan mereka. Ya. Kesusahan. Kamu melanggar, yang kamu alami hanya kesusahan. Hatimu nggak tenang, susah hatimu. Ya. Upah dosa adalah maut, kematian. Ya, mati rohani. Ya, mati rohani. Ya. Kalau mati rohani berarti nggak ada damai sejahtera. Ya, nggak ada. Yang ada hanya apa? Susah. Ya, susah. Ya. Tapi banyak orang sudah tahu susah di sana, masih terus saja jalan ke sana. Nah ini yang repot. Yang kata firman Tuhan, banyak orang menyangka jalan itu lurus padahal sedang menuju kepada kebinasaan. Hati-hati. Ya. Makanya koneksi dengan Tuhan, ya, harus terus dibangun gitu. Ya. Koneksi dengan Tuhan harus terus dibangun, karena tanpa koneksi kita kepada Tuhan, ya itu yang terjadi susah lagi. Ya. Nah, jadi kembali, ya. Mereka ketika dihitung kedua hanya 2. Kenapa ini 2 ini? Karakternya beda. Ya. Coba lihat saja waktu mereka dikirim mengintai. Selalu membawa harapan. Ya. Mengatakan bahwa kita mampu, Tuhan bersama dengan kita. Selalu mulai dengan Tuhan. Tapi yang lainnya, begitu mereka lihat banyak mujizat-mujizat, tapi tidak mereka lihat kuasa Tuhan di sana. Sama kalau kita juga di sini. Lah, kalau saya lihat teman-temanmu yang susah, yang saya bilang kadang ada yang puasa terpaksa, kamu makananmu terjamin, makan 3 kali sehari, tapi kamu nggak mensyukuri kebaikan Tuhan. Kamu tidak mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pelanggaran, kamu nggak lihat Tuhan. Sebenarnya kamu nggak dewasa secara rohani, karena kamu nggak melihat kebaikan Tuhan. Ya. Makanya saya katakan kemarin, kalau kamu bersyukur, lihat ke bawah, banyak orang yang susah. Siapa kemarin kan kamu pernah ke tempat pembuangan sampah, pelajaran apa yang kamu dapat dari sana? Banyak orang yang ngeret sampah-sampah sisa. Lihat, Israel itu dibinasakan karena pelanggaran. Ya. Sudah tahu firman Tuhan, sudah lihat mujizat Tuhan, sudah lihat kebaikan Tuhan, tapi apa yang mereka melawan. Hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Mereka nggak menikmati janji-janji Tuhan. Ya. Sama dengan kita. Coba aja. Kamu melanggar terus. Melawan. Melawan itu tidak harus kelihatan. Ya kan? Tapi dalam hatimu berontak. Yang kemarin dikatakan di seminar. Kemarin. Kedagingan. Merobek kedagingan. Harusnya itu. Ya. Mungkin kamu. Udahlah, cari aman saja. Yang penting menyenangkan. Itu juga pemberontakan. Ya. Hatimu nggak berubah. Akhirnya kamu selama 3 tahun tempat ini. Ada perubahan tidak? Itu akan terlihat ketika kamu di luar sana nanti. Ya. Ya. Yang PKL. Kamu selama ini rohanimu. Karena kamu masih di sini. Ya. Pas keluar dari sini diuji, si mampu nggak kamu mempertahankan kerohanianmu? Nah, nih, ya, makanya kemarin apa itu? Kesetiaan yang berapi-api itu kesetiaannya harus dicek. Yang disampaikan siapa kemarin? Glenn atau siapa yang pertama itu pembicaranya? Lady. Kalau orang berapi-api itu harus dites. Tesnya gimana? Ya ketika kamu dibawa keluar. Ketika kamu nggak dalam lingkungan komunitasmu. Apakah kamu masih bisa bertahan di tengah komunitas yang berbeda dengan kamu? Ya. Ujiannya di sana. Ketika kamu masuk dalam komunitas perokok dan kamu sudah
membaharui dirimu. Saya bukan perokok, saya tahu ini bait Allah. Ketika kamu ditawarin, mampu nggak kamu berkata tidak? Itulah ujian. Tapi ya demi persahabatan, demi teman, adalah Tuhan murka di situ. Ya. Kamu sedang mempermainkan Tuhan. Hati-hati. Sekarang bertobat dan jangan jadi dibawanya keledai. Ya, saya itu udah bahas tadi malam. Ya, ulang-ulang supaya kamu paham. Ya, jangan mau dibawanya keledai. Artinya bodoh bodohnya, tidak punya hikmat, tidak punya pikiran yang jernih melihat. Jadi kemana semua itu firman Tuhan? Ini kembali. Ya. 1 tahun lagi naik kelas 3 kita tahan-tahan saja. Saya katakan kalau kamu punya prinsip seperti itu, nasibmu akan sama seperti bangsa Israel yang tidak akan pernah menikmati tanah Kanaan tapi habis di padang gurun. Mungkin kamu secara badan hidup. Ya. Tapi kamu berusaha sama yang dikatakan di Hagai, berusaha bekerja tapi pulang seperti membawa tempat yang berlubang. Ya, sama kalau kamu pergi beli air tapi galonnya bocor, sampai di sini kosong, sia-sia semua yang kamu lakukan. Ya, kamu cari uang dapat gaji tapi nggak tahu kemana gitu. Mungkin habis pakai minum-minum, habis pakai ini, akhirnya hidupmu ya yang ada yang susah. Ya, tapi kamu tetap bangga, aku apa-apa. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Belajar dari setiap kejadian. Saya sering katakan firman Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru dicatat itu belum terjadi. Itu sudah terjadi supaya kita menjadi pembelajaran bagi kita. Oh, itu salah. Jangan kita masuk di situ lagi. Ya. Ambil komitmen. Saya udah 2 kali jatuh, saya udah 3 kali jatuh, saya sekali jatuh. Ya, saya belum pernah jatuh. Waspada dan selalu berhati-hati. Yang tadi firman Tuhan, iblis itu berjalan mengaung-ngaung seperti singa yang sedang mencari mangsanya. Ya, kalau kamu jatuh, bangun, bertobat dan berjanji sama Tuhan, saya tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Saya tidak mau jatuh hal yang sama lagi, tapi saya akan membuat jatuh yang baru. Gitu. Enggak. Ya, pokoknya seumur hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya ketika kita bernyanyi apa itu? Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya apa itu lanjutnya? Itu kerinduan. Hanya itu kerinduan, tapi hanya sebatas kerinduan. Kalau rindu itu sudah terjadi belum? Belum. Aduh, rindu makan sate. Hanya batas kerinduan. Tapi nggak pernah makan sate. Rindu menyenangkan Tuhan, tapi tidak pernah menyenangkan Tuhan. Yang terjadi, lah, benar juga lagu itu. Hanya kerinduan. Mungkin harus diganti syairnya itu. Ya. Makanya banyak orang Kristen hanya rindu menyenangkan hati Tuhan, tapi tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, itu yang harus kita lihat. Ya. Menyenangkan hati Tuhan. Hanya kerinduan. Jangan hanya kerinduan, tapi buktikan bahwa kamu menyenangkan hati Tuhan. Gimana cara menyenangkan hati Tuhan? Ya, taat sama aturannya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, semua aturannya ada di sana. Ya. Kalau kita sudah berubah, ya jangan kita kembali lagi ke tempat yang sama lagi. Tapi mari kita pacu diri kita untuk maju. Saya tidak akan
sama seperti dulu lagi. Seperti yang disampaikan Binyo kemarin. Saya dulu perokok, saya dulu suka mencuri, saya dulu suka apa? Berkelahi. Ya, suka sikat adiknya, bahkan bapaknya juga pernah hampir dia pukul, cuma dia tiba-tiba firman Tuhan muncul, hormatilah orang tuamu. Ya, tak jadi. Nah, oke. Jadi kembali. Ya, kalau kita sudah berubah, udah. Ya. Harusnya Yoel yang ada di tempat ini, yang rajin berdoa, adalah Yoel yang sama juga di tempat PKL. Rohit yang ada di PAS, harusnya rohit yang sama juga ketika ada di luar sana. Tian yang ada di tempat ini harusnya sama juga dengan Tian yang ada di sana. Toding yang ada di tempat ini harusnya sama dengan toding yang ada di luar sana. Bagas yang ada di tempat ini harusnya sama dengan bagas yang ada di PKL. Ya. Ya, harus sama semua. Ya. Anto juga sama. Anto yang ada di PAS. Semua akan diuji ketika keluar sana. Ya, jadi ketahuan. Ya. Ketahuan apakah kamu di sini sama dengan yang ada di luar sana. Akan terjawab semua. Ya. Ternyata kamu rapuh. Ya. Tahu rapuh apa? Apa? Rapuh itu apa? Gampang rusak, gampang hancur. Ya. Kayak telur itu. Kenapa telur dipakein itu? Rak-rak itu. Ya kan gampang pecah. Ya. Jadi harus dijaga. Kalau kita udah tahu diri kita seperti telur, gampang pecah, gampang rusak, ya sudah. Harus mawas diri. Ya, supaya tidak pecah. Ya. Kita tahu kelemahan kita masing-masing kan? Masing-masing orang punya kelemahan, nggak ada yang sempurna. Ya. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita di rokok, ya jangan kita ke situ. Kalau kita kelemahannya di perempuan, ya jangan kita main-main di situ. Jangan main api di situ. Ya. Kalau kita kelemahannya di uang, ya jangan kita main-main di situ. Ya. Semua orang punya kelemahan. Tapi bagaimana kita bisa melihat kelemahan kita dan kita membuat kelemahan itu menjadi suatu kekuatan. Nah. Oke, saya kira itu. Ingat, jangan sampai kamu terhitung di hitungan pertama, di hitungan kedua kamu nggak ada. Ya, sama Israel kan. Padahal itu mereka udah dipilih menjadi laskar untuk berperang memasuki tanah perjanjian. Tapi dengan berjalannya waktu habis juga di padang gurun. Ya, hanya apa? Karena kesalahan mereka sendiri. Ya, kesalahan mereka sendiri. Ya. Dan saya banyak mengalami itu. Apa? Melihat, bukan mengalami. Melihat sendiri anak-anak yang akhirnya datang ke saya. Aduh, nyesal ya Pak. Ya. Apa itu? Supri, Ardio, banyak yang anak-anak SMK Paulus ya ujung-ujungnya sadar, tapi sadarnya terlambat. Ya. Itu. Yang kita sudah hitung kemarin, mawas diri yang sudah punya 3-4 kali. Ya. Mawas diri, perbaiki dirimu, bangkit perbaiki dirimu dan berkata tidak, berani berkata tidak. Seperti itunya apa? Iklannya Partai Demokrat kan? Tidak pada korupsi. Akhirnya kadernya masuk penjara semua. Di mana itu slogan itu? Ya. Katakan tidak pada korupsi. Satu-satu ditangkap itu yang berkata seperti itu masuk penjara. Ya. Waspada selalu. Ya, supaya kita tetap masuk hitungan seperti Kaleb dan Yosua. Dia mulai dari awal sampai akhir, ya kan? Memulai dengan baik, mengakhiri dengan baik. Itu yang Tuhan angkat jempol.
Dan akhirnya siapa? Yosua jadi pemimpin kan? Ya, menggantikan Musa. Ya. Dari orang yang hanya bantu-bantu menjadi pengganti pemimpin. Ya, karena kesetiaan Tuhan, bukan Musa yang mengangkat dia, Tuhan yang mengangkat dia. Ya, kamu sudah mulai dengan awal yang baik, jangan mati di tengah jalan, jangan rusak di tengah jalan, tapi akhiri dengan baik. Akhirnya gimana nanti? Sampai Tuhan memanggil kita, nama kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita tetap masuk hitungan seperti Yosua dan